Baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan. Sekarang kita berbicara mengenai data, Mas Kurnia. Silahkan, tadi ada tudingan pemerintah bohong soal data swasembada pangan. Iya, Mbak Fir, ada 2 poin yang ingin saya uraikan ya. Yang pertama, narasi yang selama ini berkembang soal pelaporan antar warga negara itu berujung pada narasi atau lagi-lagi yang disalahkan adalah pemerintah. Saya ingin dudukkan persoalan ini menjadi lebih clear ya. Ada fakta, ada persepsi, dan ada simpulan yang melompat yang kami lihat. Pertama, faktanya apa? Seorang warga negara namanya Ferry Amsari mengeluarkan pendapat berdasarkan data yang dipegang oleh Bang Ferry terkait dengan perbedaan simpulan apakah ini swasembada beras atau swasembada pangan. Fakta kedua, ada seorang warga negara yang melaporkan warga negara lain, dan tadi Bang Ferry juga sampaikan ada hak konstitusionalitas yang melekat ke yang bersangkutan, datang ke penegak hukum, dan penegak hukum di sana dalam posisi yang pasif. Kalau kita bilang ada istilah pelayanan publik kepolisian, maka harus menerima laporan itu. Jadi kepolisian di sini masih pasif. Kemudian asumsi yang timbul di tengah masyarakat, satu, negara adalah anti terhadap kritik. Dua, kepolisian melakukan kriminalisasi. Padahal negara atau pemerintah dan kepolisian itu pasif. Yang aktif adalah suara Bang Ferry Amsari dan pelaporan dari ibu ini gitu ke kepolisian. Kemudian simpulannya makin melompat ketika mengatakan, oh berarti rezim ini adalah rezim yang anti demokrasi. Padahal Mbak Fira, dalam pandangan kami, yang sudah dikeluarkan siaran pers resmi dari Kementerian Hak Asasi Manusia, ada tertulis nama menterinya Natalius Pigai mengatakan bahwa perbedaan pandangan ini adalah perbedaan pandangan yang biasa. Bukan masuk pada ranah pidana, hanya kritik dari seorang warga negara namanya Ferry Amsari terhadap kebijakan negara. Dan itu masih dilindungi oleh konstitusi. Itu poin pertama, Mbak Fira. Poin kedua soal data tadi. Saya juga di sini membawa data yang saya kutip dari Kementerian Pertanian, dari Badan Pangan Nasional, yang juga data ini beberapa kali sudah disampaikan oleh Kementerian Pertanian. Misalnya tadi kan Mbak Fira perdebatannya soal swasembada beras atau swasembada pangan. Bang Ferry tiba pada kesimpulan swasembada pangan tidak bisa hanya bicara beras. Kalau hanya beras namanya swasembada beras. Lalu Bang Ferry sampaikan mana data swasembada yang lain. Saya izin bacakan Mbak Fira. Yang pertama sudah pasti tentang beras. Ini kan kalau swasembada adalah produksi yang melebihi kebutuhan. Kalau beras itu produksinya 34,69 juta ton, kebutuhan konsumsi 31 juta ton. Yang lain, ini sepanjang tahun 2025. Yang lain Mbak Fira, ada daging ayam ras. Produksinya 4,29 juta ton, kebutuhan konsumsinya 4,12 juta ton. 3, telur ayam ras, produksinya 6,54 juta ton, kebutuhan konsumsinya 6,47 juta ton. Lalu jagung pakan 14%, produksinya 16,16 juta ton, kebutuhan konsumsinya 15,23 juta ton. Apa yang ingin saya sampaikan Mbak Fira? Perbedaan pandangan ini bisa jadi sudut pandangnya berbeda. Bisa jadi. Itu data dari mana, Bung Kurnia? Data dari Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Nasional. Sebenarnya ini adalah informasi yang terbuka, Mbak Fira. Tapi bagi kami ya tidak masalah. Ini mungkin proses debat saja, proses uji data saja, uji validitas data. Namun yang ingin kami tegaskan di sini, jangan seret pemerintah dalam proses pelaporan ini. Karena sikap pemerintah jelas. Berpegang pada undang-undang dasar, berpegang pada peraturan perundang-undangan namanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di mana negara ini menganut demokrasi dan pandangan ketidaksetujuan terhadap kebijakan Menteri Pertanian, kebijakan Presiden Prabowo Subianto, kebijakan Wapres Gibran Rakabuming Raka, itu adalah hal yang lumrah. Jadi bagi kami perdebatan ini sebenarnya sebaiknya tidak diarahkan ke tapi arah gini penegakan Bung Kurnia ya. Itu, Mbak. Gini menurut saya,
nggak mungkin tidak melibatkan pemerintah. Karena yang disebut oleh Bung Ferry itu yang kemudian jadikan sebagai dasar laporan soal data pemerintah. Betul. Yang dianggap oleh Bung Ferry atau dituduhkan kepada Bung Ferry itu berbohong. Betul. Ya kan? Artinya pemerintah ada di situ. Ya, Nah yang kedua, pemerintah mengatakan tidak ada masalah. ya. Kalau objek yang disebut oleh Bung Ferry ini mengatakan sudah tidak ada masalah, maka pelaporan ini apalagi? Itu tadi Bang Rey, maksud saya, kita kan harus bedakan. Ada hak konstitusionalitas yang melekat ke ibu ini untuk melaporkan siapapun. Lihat alurnya Bung Kurnia. Ya, Mereka melaporkan Bung Ferry berdasarkan rasa sakit hati karena Bung Ferry mereka sebut menuduh presiden, ya, menuduh pemerintah. betul. Oke? Mereka ini sebetulnya aktor ketiga, aktor keempat. Mm-mm. Kalau yang melaporkan itu pihak pemerintah, head to head namanya, Ya. sesuai dengan tema. Tapi kalau ada orang lain di luar orang yang mengcounter isu yang disebutkan oleh pemerintah, lalu pemerintahnya sendiri merasa kemudian tidak ada masalah, lalu ini melaporkan ini apa lagi? Ya, ini Bang Rey, pelapornya Ya kan itu ini. maksud saya. Jadi maksud saya gini loh, Anda ini pemerintah, saya udah berkali-kali kritik, Anda ini nggak bisa mengatakan kami netral. Oke? Nggak bisa. Kalau Anda harus tunjukkan, kami ini pemerintah yang dikritik oleh Bung Ferry, menganggap dan melihat kritikan itu adalah sesuatu yang perlu didiskusikan. Setuju dan Maka sudah oleh karena disampaikan itu, oleh Menteri HAM. Pelaporan Bang itu Rey. kami anggap mestinya harus cabut kembali. Karena objeknya adalah mereka. Mbak Fir, pertanyaannya sederhana. Bang Rey sudah baca belum siaran pers dari Menteri HAM? Saya udah baca. Saya Kalau udah baca. Bang Rey baca, nggak mungkin Bang Rey tiba pada kesimpulan tadi, Bang Rey. Itulah makanya menurut saya ini, kan Anda mau mengatakan tadi pemerintah jangan dilibatkan. Iya. Nggak bisa tidak, karena yang mereka adukan dasarnya itulah data pemerintah. Makanya Bang Rey yang tadi- dianggap berbohong. Justru, Makanya Bang Rey, sebentar. Makanya tadi saya jelaskan Bang Rey. Ada aktor-aktor yang aktif, ada aktor-aktor yang pasif. Siapa yang aktif? Bang Ferry bersuara, mengeluarkan pendapat, ibu ini datang ke polisi melaporkan. Siapa yang pasif? Polisi yang pasif dan pemerintah. Bahkan pemerintah bukan hanya pasif, aktif untuk menegaskan bahwa pandangan Ferry Amsari itu tidak bisa dibawa ke proses Oke, hukum. Saya boleh mengomentari Sudah selesai. pendapat Kurnia ya. Menurut saya pendapat Kurnia ada benar, ada salahnya. Benarnya tentu saja Kurnia sebagai orang yang melakukan komunikasi dengan publik sudah sangat baik menjelaskan perspektifnya bahwa ada yang swasembada. Tapi apakah apa yang disebut Kurnia sebagai swasembada itu adalah swasembada pangan seluruhnya? Kurnia belum menceritakan soal daging, soal bawang putih, ya, soal-soal yang lainnya yang masih impor, gitu ya. Dan itu oleh Menteri Pertanian diakui bahwa masih ada impor. Betul. Nah, artinya secara swasembada tidak, tapi ada pangan-pangan tertentu yang sudah swasembada berdasarkan data itu. Nah, yang saya pertanyakan adalah diksi swasembada pangan itu tentu dalam ilmu perundang-undangan, undang-undang pangan, bohong dong. Karena tidak menyebutkan seluruh kebutuhan pangan, gitu ya, itu satu. Kedua, Kurnia bukan aktivis hukum dan HAM kemarin sore, dia paham betul salah satu strategi bernegara itu adalah membenturkan warga negara. Ya, itu selalu terjadi. Kenapa ada pembenturan? Cara melihatnya gampang. Ini ada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan bla 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 yang mengatakan itu hak akademisi untuk bicara. Iya. Menteri Koordinator loh, hukum loh. Siapa yang dikoordinasikannya? Salah satunya kepolisian, kejaksaan, penegak-penegak hukum. Termasuk Menteri HAM itu tadi. Iya. Nah, kalau lembaga institusi yang menegakkan hukum datang laporan, Menteri Koordinatornya bilang ini bukan bagian pidana, sebenarnya untuk supaya Kak Ito tidak capek-capek dan lelah, sudah dikatakan Menteri Koordinator kita bilang ini bukan pidana. Gitu Harusnya ya. ditolak Sudah sejak selesai awal. itu ya. Makanya Gini, sudah Bang Tapi Ferry. jadi begini Kak Ito. Sudah selesai. Jadi Sebenarnya kebebasan berpendapat itu jangan digunakan sebagai tameng. Apalagi Bang Ferry itu akademisi, pakar hukum tata negara, ASN lagi. Bukan tameng untuk bebas berbicara. Kita ini manusia sebagai makhluk sosial
ada manusia lain Iya, di iya, sekitar kita Tapi saya Itu- kasih itu tahu tidak, Kak lain. tidak, tidak Temanya apa yang sekarang dibilang Bang adalah Ferry itu masihkah belum tentu terima Iya, dengan iya, iya. manusia pelaporan lain, yang gitu loh. dilakukan oleh apa namanya nih ya, Mbak Ito ini mungkin dilanjutkan atau tidak, mengingat objeknya sendiri mengatakan itu bukan apa namanya nih ya, kriminal, itu kritik. Ibaratnya begini, saya bertengkar sama Bung Kurnia, dengar Mbak Ito nyebut-nyebut sesuatu yang mungkin berhubungan dengan Mbak Ito. Lalu Mbak Ito lapor ke polisi berdasarkan pertengkaran kami itu. Yang objeknya sendiri, Bung Kurnia mengatakan enggak, kami sehat saja loh berdiskusi. Sekarang kalau dia berbicara hak tadi itu, saya nggak ngerti hak apa yang dipergunakan oleh dia. Oke, tapi kalau misalnya pemerintah kemudian gitu ya, tadi Menko-nya yang kemudian mengintervensi misalnya, mengatakan ini tidak bisa diproses Enggak, dan lebih lanjut. saya mengatakan nggak perlu diintervensi ketika objeknya mengatakan tidak ada masalah hukum di situ. Selesai laporan itu. Sekarang Mbak. Bang Rey, polisi sudah melakukan apa Bang Rey? Aku nggak tahu. Selain menerima laporan. Aku nggak tahu. Ya, makanya tadi saya Ya, tanyakan. Makanya kan ada proses hukum Bang Rey. Iya, Jadi kita Bang Rey- tunggulah itu. Bang Rey Seperti tadi seolah-olah- Bang Ferry Amsari, kami punya data, kami sudah kasih ke kepolisian. Bang Ferry juga punya, tunjukkan juga datanya. Disitulah kita Ya, adu data itu. supaya Oke. fair itu Kak, sebenarnya Kakak menguraikan saja data. Baik, supaya fair Bang Ferry, saya harus potong. Saya dengar suara Bang Abalin dulu begitu ya. Karena diskusi kita ada 6 orang hari ini. Bang Abalin melihat ini apakah hanya murni soal salah membaca data saja atau memang ada ruang lain kita berbicara mengenai kebebasan demokrasi yang kemudian saat ini juga dipertanyakan di negeri ini? 3 aspek penting yang harus menjadi perhatian. Perhatian yang pertama bahwa bicara tentang agriculture ini standarnya, definisinya bukan definisi dalam negeri. Umpama tadi udah menyebutkan tentang FAO, Food And Agriculture Organization. Mereka yang membuat definisi swasembada itu. Mereka yang mengeluarkan swasembada itu. Tadi waktu kita duduk bertiga di luar itu kan saya buka Google, saya kasih tahu. Menurut Food Agriculture Organization itu mereka menjelaskan bahwa yang disebut dengan swasembada, nanti sebentar karena dia ada juga di situ swasembada beras. Mereka menyebutkan bahwa menurut konsensus FAO itu suatu negara dinyatakan swasembada pangan apabila impor pangan pokok strategis itu tidak melebihi 10% dari total kebutuhan konsumsi nasional. Nah, FAO tidak mensyaratkan impor 0%. Itu artinya apa? Dia memberikan toleransi sampai dengan 10% sebagai batas maksimal swasembada. Indonesia itu 5% dari batas 10%. Artinya apa? Pangan atau beras tuh Bang? Ini swasembada dulu, swasembada pangan. Sebentar saya jelaskan. Itu artinya apa? Bukan orang Indonesia yang memberikan penilaian bahwa pemerintah Indonesia atau Indonesia itu sudah swasembada. Tapi organisasi pangan dunia. Yang itu datanya harus diakui. Iya, data dunia ini karena Google tadi juga menjelaskan, saya cek lagi di BPS. Saya tadi beberapa kali telepon teman-teman di pertanian seperti Mas Kurnia tadi, tapi saya tidak sempat, tidak nyambung. Ya, jadi untuk mendudukan perkara di sini Mbak Fira, memang harus kita menjelaskan, mendapatkan informasi dari organisasi pangan dunia supaya tidak simpang siur. Nah, kalau dari posisi ini Indonesia yang tadi dibilang sama Uda itu, saya tadi tulis, Indonesia pada tahun 2025-2026 itu mencatat tingkat ekspor impor hanya 5% dari total kebutuhan 11 komoditi. Dan 2025 ini sama sekali, menurut data ini, data BPS ini, Indonesia tidak mengimpor beras medium sedikit pun sepanjang tahun 2025 ini. Itu artinya apa? Artinya untuk bisa mengukur itu maka nilai tukar petani menjadi ukurannya.
yang selalu kita bilang dengan NTP. Kalau ini masuk dari keberatannya itu tadi. Kenapa? Karena tadi kelompok sosial yang mereka. Saya ini alhamdulillah menikah dengan wanita Sidrap Lumbung Padi Indonesia. Bergerak di Kendari, di tempatnya si gadisku ini. Jadi ini daerah-daerah pangan semua. Oke, Jadi Bang saya Abalin, mengerti. pertanyaan Artinya saya, apa? Saya mau apakah ini cuma hanya permasalahan membaca data, pandangan yang berbeda saja? Bukan, kalau masalah data tadi Atau benar. atau memang ruang demokrasi kita sudah mulai terkikis Nah, di sehingga sini yang kuncinya. mengkritik Di sini kemudian ada kuncinya, ancaman Mbak Fira. pidana. Di sini kuncinya. Karena itu maka tadi benar udah. Kalau soal adu data maka nanti itu menyiapkan data dari Lembaga Bantuan Hukum Petani Nusantara Iya, Bang. dengan data yang dikemukakan oleh UDA tadi. Sebab kalau data-data itu meleset berdasarkan dengan regulasi yang ada, maka benar pernyataan bohongnya. Tapi kalau tidak, dia keberatan nih. Itu masalahnya karena Oke, kita baik. bicara di ruang publik Baik, saya soal ke Bang data Ihsanuddin sekarang. dengan regulasi. Oke, Bang Ihsanuddin, sempat bertemu dengan Mentan, sempat melihat begitu bagaimana stok beras kita. Anda mengakui bahwa saat ini betul swasembada beras. Bagaimana dengan pangan? Yang pertama soal kasus ini ya. Ini nggak ada yang berani nyebut ini sumbernya karena pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar 2002. Setiap tindakan yang tidak menyenangkan pemerintah itu bisa dikriminalisasi, datang dari mana aja. Saya ulang ya, penyebabnya adalah pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar 2002 yang menyebutkan sesungguhnya setiap pemerintah tidak suka terhadap satu tindakan, dia bisa dikriminalisasi. Kalau dia suka, dia dikomersialisasi. Kalau dia suka, dia politisasi. Itu pasal 6A ayat 2. Maka pada kasus ini bisa kita lihat dari manapun sumbernya prosesnya kecenderungan dikriminalisasi. Itu karena hukum sudah menjadi alat kekuasaan. Hukum tidak lagi bertindak untuk menegakkan keadilan. Keadilan statusnya terbasarkan kekuasaan. Itu satu ya. Yang kedua, saya ingin menyahuti semuanya. Yang kedua, saya bersama Kementerian Pertanian. Memang ikut interaksi mendadak. Itu dalam sejarah saya sebagai analis baru pertama kali saya ngelihat. Pertanyaan saya yang pertama adalah apakah ini memang dari sentra Kerawang Bekasi atau dari gambaran sentra produksi menyeluruh? Ada seorang pejabat melotot pada saya ketika saya menyatakan itu. Menteri menyatakan nanti saya jelaskan. Nah pada saat konferensi pers dan diskusi, Menteri menjelaskan bahwa masyarakat, pers bisa melakukan cek ke seluruh sentra-sentra produksi apakah memang cadangan beras pemerintah itu benar apa enggak. Nah angka yang tadi disebut oleh Kurnia, angka yang disebut oleh Ali tadi, memang di 20-25 terjadi surplus. Dan bahkan di Januari-Maret surplus sampai 10 ton lebih. Tapi yang sesungguhnya bisa dibaca dari maksud Ferry Amsari adalah dua hal di sini. Terjadi alih fungsi lahan yang menurun. Ini yang sesungguhnya mencurigakan, gitu loh. Terjadi alih fungsi lahan yang menurun. 2019 fungsi lahan itu 7,4 juta hektar. 2025 alih fungsi lahan itu 6,6 juta hektar. Itu yang pertama. Yang kedua yang tidak dibaca lebih lanjut adalah soal bagaimana petani gurem yang tiap tahun meningkat. Ini juga yang saya masalahkan. Jadi pertama saya persoalkan ke Pak Menteri, ini gimana soal alih fungsi lahan? Pak Menteri menjawab, ini kita mesti lihat lahan panen. Baik, kalau dia datang ke panen, ini ketemu lagi. Berapa petani yang sudah ikut mekanisasi, berapa petani yang ikut dalam tanda hujan. Tapi kan saya tidak enak kalau sampai perdebatannya sedetail itu gitu. Nah di situ yang kedua. Yang berikutnya adalah kita lihat sekarang. Ini problem di petani padi, problem on farm, atau problem off farm. Nah itu berkaitan dengan pertanyaan saya ke Pak Menteri. Tadi yang disebut oleh Ngabalin soal NTP. NTP itu agregat. NTP itu nilai tukar pertanian, dia tidak mencerminkan subsektor. Nah itu nanti relasinya dengan PDB pertanian yang agregat juga. Jadi perdebatan lain. Nah berikutnya ketika sampai pada tingkat produksi, saya juga bilang, oke,
Ini kondisi sekarang karena memang keberhasilan mekanisasi, memang keberhasilan pompanisasi. Yang lebih menarik lagi karena keberhasilan tadi ada irigasi yang sukses. Tetapi ada tetapinya, sampai seberapa jauh pemerintah punya daya tahan mempertahankan produksi tinggi. Nah, dalam konstruksi itu saya menerima data bahwa cadangan beras pemerintah mencapai 4,91 juta ton sampai dengan 5 juta ton. Oke, fine jadi. Tapi kita mesti periksa memang sampai seberapa jauh sentra-sentra produksi itu memang berproduksi lebih, itu satu. Nah, itu tadi menyebut data BPS, sebenarnya bukan data BPS. Baik data FAO maupun data USDA memang menunjukkan ada peningkatan produksi. Tetapi ada tetapinya. Nah, sisi menariknya. Kalau FAO bicaranya, ya naik, tapi Anda gagal dalam persoalan daya beli. Anda gagal dalam persoalan biaya tersembunyi. Itu yang saya persoalkan ke Pak Menteri. Kalau BPS sebenarnya bicaranya lebih dalam lagi. Di balik peningkatan produksi padi tadi, ada problematik kerawanan pangan. Dan ada problematik kekurangan gizi. Nah, ini yang tidak terselesaikan di balik peningkatan produksi. Jadi ketika kita bicara tentang makro ada peningkatan produksi, ada peningkatan PDB, ada perbaikan agregat NDP. Di balik itu ada persoalan-persoalan mendasar yang tidak terselesaikan. Gitu, saya tahan dulu sampai situ, Bang Ihsanuddin. Jika kemudian pertanyaan saya, ketika Bang Ferry narasinya menyampaikan pemerintah bohong soal swasembada pangan, menurut Anda tudingan itu tepat? Nah, Ferry tidak membaca, tidak menyampaikan soal tadi yang saya sebut. Pertama, soal alih fungsi lahan. Kalau Ferry menyampaikan asumsi yang dibalik alih fungsi lahan, argumentasi Ferry benar. Tapi karena Ferry tidak menyampaikan seperti yang saya sampaikan tadi, terjadi alih fungsi lahan, itu satu. Yang kedua, Ferry tidak menyebut terjadi peningkatan petani gurem. Setiap tahunnya 1,8%. Yang sekarang ini jumlahnya 61,3%. Bahkan, itu tadi yang saya bilang di luar. Mungkin data itu tidak disebutkan detail karena latar belakang Bang Ferry. Saya ke Bang Ferry dulu. Sebentar gini. Saya ingin mengatakan begini. Kalau kita bicara data, apakah Ito, apakah Ali, apakah Kurnia, tolong tunjukkan pada saya. Mana data yang bisa dikonfirmasi, mana data yang bisa diverifikasi, mana data yang bisa divalidasi. Tolong tunjukin Mas saya. Oke, boleh ini Vira. Oke, langsung Jadi Bang begini, Abalin dulu berarti. kalau abang tanya data yang bisa diverifikasi, maka Dikonfirmasi, diverifikasi, divalidasi. Dan reliability tinggi. Tidak ada satu instansi di Republik ini yang tunggu Bang, abang tadi bicara saya dengar. Tidak ada satu instansi di Republik ini yang bisa mengeluarkan sebuah data, validitasnya bisa dipertanggungjawabkan kecuali BPS. Itu sebabnya tadi saya konfirmasi loh ke teman-teman ATR BPN. Saya bacakan kepada abang. Ini saya ada catatan juga, tapi saya saya perdengarkan kepada abang. Pertanyaan yang terkait dengan masalah alih fungsi lahan ya. Tadi memang mereka menyebutkan dikasih tahu kepada saya tentang data yang dikeluarkan terkait dengan karena kita mengabaikan konsep pertanaman IP. Jadi data ATR BPN itu kan ada satu konsep yang disebut dengan konsep indeks pertanaman yang dalam agronomi ya, ini saya mesti kasih tahu juga bahwa agronomi itu benar bahwa luas baku lahan sawah Indonesia itu memang mengalami penyusutan seperti yang tadi disebutkan oleh Bang Ihsanuddin. Tetapi dalam hal produksi sama sekali tidak tergantung kepada betapa luas lahan, karena yang dilihat dari konsep ini itu ada dua hal. Hal yang pertama itu sangat tergantung betapa luas panen dan intensitas tanaman. Pada posisi ini teman-teman ATR BPN itu menjelaskan tentang luas lahan yang tadi dikemukakan oleh Bang Ferry maupun Bang Ihsanuddin. Tetapi saya mau kasih tahu bahwa tidak mungkin, ini saya harus bicara dalam konsep ini. Tidak mungkin negara sebesar Indonesia ini dengan BPS-nya, dengan Menteri Pertaniannya, data-datanya bohong. Bagaimana mungkin Republik ini mengeluarkan satu data yang tidak benar? Itu yang saya tidak percaya. Persoalannya, kalau persoalannya, tunggu. Kalau ini yang menjadi keberatan bagi teman-teman LBH, saya kira wajar dan dia bisa menunjukkan dokumennya. Kalau sampai di situ levelnya, kalau sampai di situ levelnya begini.
Yang dipersoalkan mestinya oleh LBH adalah LBH Nusantara, oleh Ito dan kawan-kawan petani adalah apakah yang disampaikan oleh Ferry Amsari dengan datanya itu sudah terkonfirmasi, gitu kan, terverifikasi, tervalidasi dengan tingkat, kalau pakai bahasa akademiknya, reliability-nya tinggi apa enggak. Nah sampai di situ posisinya Muhtar Ngabalin dengan bangga menyebut siapa yang nggak bisa terima data BPS. Padahal publik di negeri ini sulit mempercayai BPS karena acap kali juga data BPS kacau. Itu karenanya sekarang Komisi 11 baru bicara tentang bagaimana merancang data yang akurat dan aktual. Satu ya. Ini sekarang Komisi 13 nih masih bicara di DPR nih. Sebentar. Kan gua sekarang kesempatan. Oke ya. Lalu yang kedua. Yang ketiga sekarang. Kalau tanya ATR, tata ruang, tanya BPN, maka sesungguhnya sampai seberapa jauh sensus yang dilakukan oleh BPS itu, kan sensus nih statusnya pencacahan, bukan survei. Pertanyaan besarnya, sensusnya pakai metodologi apa? Nah sekarang untuk bertanya seperti itu, saya ngambil data. Kenapa mesti terjadi perbedaan? Kenapa mesti terjadi perbedaan dalam persoalan gini rasio antara IPB misalnya dengan BPS, misalnya gini rasio, itu karena tingkat akurasi pengukuran, gitu loh, tingkat akurasi pengukuran. Kalau abang masuk ke situ berarti sebentar. Sebelum selesai. Terlalu jauh bang datanya. Kalau abang bicara mengenai data, maka data yang bisa dipegang oleh Departemen Pertanian itu adalah data BPS. Apapun ceritanya, itu regulasi. Oke. Sebentar ya. Oke. Langsung Sebentar. Tunggu sebentar. Saya kasih Oke. Mas Kurnia. Itu yang Gua terima. Lo Bang pakai Nursi data gantian, Bang. BPS. Gua terima. Tetapi sekarang pertanyaan besarnya menjadi begini. Karena kita tahu gitu ya. Data BPS itu juga bias, maka pertanyaannya tadi sampai seberapa jauh tingkat akurasinya dan aktualitasnya. Oke, tahan di situ. Sebentar, Mas Kurnia silahkan. Bang Abalin sebentar, Mas Kurnia silahkan sebentar. dengan data tandingan. Tunggu Bang Zadin. Itulah Mas makanya kami laporkan. Oke, Mas Kurnia ingin menjawab soal data. Oke. Mestinya secara akademik, Kan nggak, laporannya itu. Mestinya secara nanti akademik. saya ujian No, begini. Iya kan? Perdebatan gini. Kalau Berdebat kita soal mau bicara data, secara tiba-tiba akademik, didengar orang dilaporkan maka ke polisi jangan juga dulu gitu kita loh. menggunakan konstruksi konflik. Bang Iksanuddin sebentar. Kita Saya emang paham sampai sampai konstitusi bebas Ya, dong. Bang, sebentar. Konstitusi sebagai warga negara gitu loh. Ya, Ini perdebatan sudah enak tadi soal data. Kok tiba-tiba masuk lagi soal saya laporkan? Aduh. Karena judulnya laporan kita di sini bisa Kalau bareng perdebatan Bang. data sebaiknya tidak diselesaikan di kantor polisi. Kalau Bang Ferry Perdebatan tidak data. mau pernyataannya itu jadi bias, dia akan ngajak yang Enggak, pakar-pakar saya- itu untuk Ferry mengundang. Ibu silakan laporkan. Justru dia bikin Jadi data kegaduhan tandingan gitu loh. dengan data tandingan sedang sekarang diperdebatkan. Soal apa konklusinya jangan dibawa ke polisi. Oke, sebentar. nah gini ya Mbak Fira, saya izin masuk perdebatan Bang Ali dan Bang Nursi tadi ya. Saya di sini pegang data dari Kementerian Pertanian yang judulnya sangat spesifik tentang capaian kinerja swasembada pangan 2025. Di dalam data ini ada banyak slide, Mbak Fira, yang kalau dibacakan nggak cukup durasi kita. Oke. Saya highlight saja beberapa poin. Di sini ada data tentang bagaimana kenaikan 4,07 juta ton di dalam konteks produksi beras, lalu ada luas panen padi lengkap bulan-bulannya, lengkap tahun-tahunnya, ada data produksi beras dari 2019 sampai 2025, ada data indeks pertanaman padi, ada produktivitas padi, ada cadangan beras pemerintah per 18 April 2026 tertinggi mencapai angka 4,91 juta ton dan juga ada stok beras bulog dan lain-lain. Apa yang ingin saya katakan, Mbak Fira? Kalau ketika saling unjuk data, keraguan itu terus-menerus timbul, maka perdebatannya akan jadi kusir, Mbak Fira. Karena masing-masing meyakini datanya. Misalnya data yang saya pegang itu Kementerian Pertanian, Bang Ali juga BPS, maka silakan saja dikonfirmasi ke kementerian terkait. Ada Badan Pangan Nasional, ada Kementerian Pertanian. Poin kami adalah diskusi ini yang sebenarnya diharapkan ada dan hidup. Jadi kalau ada perbedaan data mau teriak berapa oktav Bang Ferry sama Bang Rey nggak masalah. Sepanjang datanya bisa disampaikan. Sepanjang bisa dikonfirmasi. Saya highlight poin penting dari Bang Nursi tadi. Apa yang kami sampaikan dikonfirmasi. Tentu konfirmasinya ke kementerian terkait.
Karena di sini saya disclaimer, saya tidak begitu memahami teknis tentang tangan Bang Nursi, kan tetapi data yang saya bacakan ini bisa diakses oleh seluruh masyarakat. Ketika bisa diakses, timbullah diskursus di tengah masyarakat. Tidak masalah bagi kami, Mbak Fira. Itu poin. Saya merespon. Bang Ferry, responnya usai jeda. Kami harus jeda dulu. Tetap bersama kami di Head to Head with Elvira. Kami juga mengundang Anda, penonton YouTube CNN Indonesia, untuk mengajukan pertanyaan. Bagi narasumber yang hadir malam hari ini, tuliskan pertanyaan Anda di kolom pertanyaan di YouTube CNN Indonesia. Kami kembali sesaat lagi.